3, 2, 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Usman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi, alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ya. Pak Usman juga sehat? Alhamdulillah Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Saya bertemu dengan Ibu dalam rangka saya melaksanakan tugas saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 pendidikan guru penggerak. Saya akan mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon nanti Ibu berkenan untuk memberikan jawaban terkait dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Ngemplak, dan nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan. Mohon Ibu nanti bisa menjawab. Ya, siap, nanti akan saya jawab setengah saya. Terima Kita kasih. sharing bareng. Di monggo. Kita mulai dari pertanyaan pertama aja Ibu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kasus kalau kita temui di lapangan ya Pak, ya banyak sekali kasus. Untuk yang dilema etika itu kita menghadapi satu kasus yang dimana mempunyai dua nilai kebajikan yang sama. Jadi kita merasa dilema, saya kalau bertindak seperti ini juga baik, yang ini juga baik. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu mungkin nanti juga bisa diperjelas untuk sharing kita. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, sebagai seorang pemimpin kan kita tidak bisa melakukan satu keputusan itu sekehendak kita sendiri. Iya. Jadi begitu kita mendapati satu kasus yang di dalamnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama nilainya itu nilai kebajikan semua, maka saya harus berkoordinasi dulu dengan yang mendukung sekolah itu apa, dengan guru tentunya. Antara itu ada guru dan teman. Kemudian kalau itu kasusnya mungkin sudah harus melibatkan komite, maka kita harus melibatkan komite ataupun stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu Pak. Ya, jadi melibatkan semua stakeholder Ibu ya. Iya, betul. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk selama ini? Iya, selama ini kalau begitu mendapati kasus, kita kan yang pertama kita harus dengan kepala dingin Pak. Jadi jangan kerusa-kerusu ya, seperti itu. Jadi begitu mendapati kasus, langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Masalah apa yang muncul, kemudian titik pusat masalah itu apa. Kemudian masalah itu nanti kita sharingkan bersama dengan itu tadi pihak yang terlibat dengan sekolah. Kalau cukup dengan teman kerja, rekan kerja kita di sekolah ya cukup itu. Kalau harus melibatkan komite maupun stakeholder di sekolah kita, maka kita libatkan bersama. Kita bahas langkah apa yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Melibatkan semua stakeholder ya. Iya, betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Ya, yang lebih efektif itu ya Pak ya. Kalau mengambil keputusan, itu keputusan yang baik itu adalah keputusan yang membawa kebaikan untuk sekolah kita tentunya. Nah, hal yang baik itu kan kalau menurut kita baik belum tentu baik untuk sekolahan. Jadi kita harus itu tadi Pak. Yang pertama kita cari dulu masalahnya apa, lalu kita koordinasikan dengan pihak yang terkait. Kita pertimbangkan baik buruknya keputusan yang akan kita ambil. Kalau nanti kita mengambil keputusan A, itu akan dampaknya yang positif apa, dampak negatifnya apa. Itu kita pertimbangkan baik-baik, baru kita tentukan keputusan apa yang nantinya kita ambil demi kebaikan bersama. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Tantangan itu pasti ada. Satu keputusan yang kita ambil tidak mungkin keputusan itu berjalan mulus dan langsung diterima oleh semua pihak. Tantangan terbesar kita adalah kita menghadapi
pihak-pihak yang di awalnya itu tidak sependapat dengan keputusan yang kita ambil. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau yang pro itu sudah biasa ya Pak ya, kita aman. Nah yang kontra itu, makanya dari awal kan kita selalu menekankan koordinasi dengan pihak yang terlibat. Jadi apapun nanti keputusan, kalau itu sudah berdasarkan keputusan bersama, maka yang kontra, yang awalnya kontra itu harus otomatis harus legowo bahwa semua itu demi kebaikan sekolah. Jadi mau tidak mau tanpa ada unsur pemaksaan, yang tadinya kontra akan mengikuti yang lain, seperti itu. Berkoordinasi terus ya. Iya betul sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah apakah mungkin jenengan langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa mungkin yang Ibu jalankan? Ya, kalau untuk jadwal itu tidak ada jadwal pasti ya, karena kita kan tidak mungkin satu kasus itu harus terjadwal di bulan-bulan, tidak mungkin ya Pak ya. Jadi kita melihat kasusnya saja, kasus itu muncul di bulan apa dan apakah kasus itu harus bersifat urgent ya. Kalau memang penting sekali dan saat itu juga harus diputuskan, maka saat itu juga kita harus mengambil sebuah keputusan. Kalau kita tidak bisa sendiri, maka kita harus segera melibatkan pihak-pihak yang terkait. Nah itu, jadi kalau untuk jadwal pastinya tidak ada, kita sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Iya, betul sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin juga membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Iya, yang membantu saya itu kalau di sekolah kan saya tidak mungkin bekerja sendiri Pak ya, ada rekan kerja. Nah, yang sangat membantu saya karena saya kebetulan kepala sekolah juga belum lama, jadi masih banyak harus menimba ilmu dari yang senior. Jadi di sana ada rekan guru yang sudah mempunyai masa kerja lama, dia sudah sepuh. Nah otomatis cara berpikir dan pertimbangannya juga banyak. Di sanalah saya memohon pertimbangan bekerja sama dengan rekan guru yang sudah senior. Selain itu komite juga, dengan ketua komite. Nanti bagaimana Pak kalau saya mengambil seperti ini, menurut Bapak bagaimana, apakah Bapak ada masukan pertimbangan? Nah itu bisa kita gunakan untuk membantu mengambil sebuah keputusan. Satu lagi Pak, kita ada korwil ya. Kalau betul. Sekolah tidak mampu, kita ada atasan korwil, maka kita bisa sedikit berbincang untuk mencari satu titik untuk mengatasi masalah. Menarik sekali ya Bu ya. Iya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika ketika Ibu menjadi seorang kepala sekolah? Iya. Dari semua masalah yang muncul yang bisa kita tarik kesimpulan Pak, intinya apapun masalah yang kita hadapi di lapangan, kita harus dalam keadaan tenang, kalem, jangan gusar-gusur. Karena keputusan kita itu sangat penting. Apa yang kita munculkan itu akan membawa efek yang luar biasa. Jadi kita harus tenang, pelajari dulu masalah yang muncul, itu titik masalahnya di mana, kemudian baru kita koordinasikan dengan rekan kerja, koordinasikan dengan komite dan stakeholder yang ada di sekolah itu. Mungkin seperti itu. Benar sekali. Terima kasih Bu. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya, dan semoga nanti dengan pengalaman Ibu yang luar biasa bisa membawa kebaikan untuk sekolah yang Ibu pimpin, terutama di SD Negeri 2 Magelang. Mungkin dari itu saya cukup Ibu. Mohon terima kasih sekali atas kerjasama. Sama-sama. Semoga Pak Usman juga lancar. Terima kasih Bu. Siang. Siang Bu. Iya, selamat siang Pak Usman.